Depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Itu tadi adalah pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang memantik reaksi keras dari masyarakat, termasuk pengacara kubu Haji Faisal, pengacara dari Kim Haut, pengacara dari Ayu Wisya, Mirwansah SHMH. Mirwansah SHMH berbicara keras mengecam pernyataan dari Yakut Menteri Agama ini dan memintanya untuk dipidana dan juga untuk dicopot dari jabatannya, karena Mirwansah menganggap hal itu sudah melakukan pencemaran nama baik dan menyinggung umat Islam, karena menurutnya menyamakan suara azan dengan anjing yang menggonggong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat setelah saya mendengarkan dan melihat video pernyataan Saudara Menteri Agama Republik Indonesia Yakut yang disampaikan di Pekanbaru terkait dengan pengaturan suara azan di masjid, di musola, yang ingin diaturnya untuk keamanan, ketertiban dan tidak mengganggu umat lain selain umat Islam, ingin diatur karena diumpamakan seperti apabila ada suatu komplek rumah-rumah warga memiliki anjing dan menggonggong dalam waktu yang serentak. Hei, Saudara Menteri, Anda sudah sangat keterlaluan dan luar batas. Anda melecehkan, menghinakan umat Islam. Suara azan Anda tahu nggak sebagai Menteri Agama? Suara azan adalah suara panggilan syariat terhadap orang Islam untuk melaksanakan ibadah wajib, yaitu sholat 5 waktu. Yang mana perintah sholat itu langsung dititahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang itu kita laksanakan semua sebagai syariat umat Islam. Karena itulah tiang agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya luar biasa, yang terkandung di dalamnya kita sebagai umat Islam meyakini bahwa kita hidup mati kita bergantung pada la ilaha illallah. Hidup karena la ilaha illallah, mati karena la ilaha illallah. Lalu Anda umpamakan itu seperti suara gonggong anjing, yang mana dalam Islam anjing adalah hewan yang hina, yang mana apabila kita memegang anjing, kita harus membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan pasir. Anda bandingkan, Anda umpamakan, analogikan suara azan dengan suara anjing, suara hewan yang hina. Anda betul-betul sudah sangat kelewatan dan keterlaluan. Kami sangat tersinggung. Kami sungguh sangat marah. Bapak Jokowi Republik Indonesia, kami memohon dengan sangat untuk Bapak Jokowi mencopot Menteri Agama Yakut ini, Bapak, agar Indonesia aman-aman saja. Karena Pekanbaru baru gempa, Bapak. Bagaimana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah masalah. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul. Allah siap.
Nanti buat tabligh akbar usia masal para penentang azan. Pernyataan Menteri Agama tersebut dinyatakan saat dia ditanya oleh wartawan bagaimana soal peraturan baru pengaturan dari toa-toa masjid yang menurut sebagian orang dianggap mengganggu. Nah, beginilah pernyataan lengkap dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang kemudian membuat viral dan banyak dikecam oleh anggota masyarakat karena menyamakan hal itu dengan suara gonggongan anjing, menganalogikan suara adzan dengan gonggongan anjing menurut masyarakat yang tersinggung. Sekarang ini Pak, Soal aturan azan sekarang. Oh iya itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kencang-kencang, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker. Alhamdulillah sudah banyak laporan yang masuk khususnya di Polda Riau terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Yakut Menteri Agama Republik Indonesia di Pekanbaru kemarin terkait dengan suara azan yang diumpamakan dengan anjing yang menggonggong, ya. Sudah resmi dilaporkan oleh banyak tokoh elemen masyarakat di Polda Riau. Oleh karena itu, kami meminta dengan sangat Bapak Kapolri, Bapak Sigit, untuk kemudian mengadili dan menangkap saudara Yakut agar Indonesia baik-baik saja, tidak terancam perpecahan, agar kita NKRI tetap bersatu, ya, harmonis, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kepada Bapak Jokowi, saya minta dengan segala hormat sebagai masyarakat Pekanbaru, Indonesia, meminta agar Bapak Jokowi segera dalam waktu 3 kali 24 jam paling lambat hari Senin, Bapak sudah mengumumkan memecat, menyopot Menteri Agama Republik Indonesia si Yakut, agar Indonesia baik-baik saja. Mohon Bapak Jokowi, mohon Bapak Kapolri untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. Terima kasih, salam hormat, salam harmonis, salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.